Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genuedi. Saya akan bahas menu buy class kemarin yang saya berikan di grup umum ya dan grup rekom pastinya. Hari ini saya tidak memberikan menu buy class kembali di grup umum ya, karena memang di grup umum saya tidak setiap hari kasih ya, tapi ya seminggu ya dua tiga kali lah biasa. Tapi kalau untuk grup rekom itu hampir setiap hari saya berikan menu-menunya, mau menu siang, menu pagi, menu buy close, ataupun saham-saham yang boleh dikoleksi biasa saya berikan di grup rekom. Oke, teman-teman yang mau join grup umum saya, link ada di bawah ya, silakan klik saja. Semua boleh join, semua bisa bergabung ya, karena itu free untuk grup umumnya. Oke, kita bahas dulu indeks kita yang masih begitu saya bilang ya, masih mantul kan? Ya, sesuai analisa kemarin mantul dari 7040-an. Resist ya, dia akan uji ke 7100 dulu. 7100 maksimal 7130 itu resist kuat. Kalau bisa bertahan, bisa break 7130, indeks kita berpotensi untuk kembali rally ke atas. Tapi kalau nggak bisa break ya turun lagi. Ya turun lagi, tes lagi tuh 7050, 7000-nya ya begitu saja. Untuk posisinya lagi sideways aja lah ya. Tapi tidak buruk kok. Posisi sekarang tidak buruk. Oke, saya kasih lihat dulu lah ya teman-teman. Takutnya nggak percaya hari ini kemarin kemarin saya berikan ya, saya berikan bentar saya lihat dulu. Ini dia ya teman-teman, bisa lihat ya, ini menu buy close kemarin ya di grup umum saya di pemahaman saham tanggal 23 November ya, jam 2.13 ya, BP 180 closing masih di 10180. Hari ini naik cuan lumayan ya, ya 2% lah ya, 184 kita jual ya, karena itu sudah masuk area TP saya berikan juga ini, saya kasih lihat ya yang saya berikan ini kan menu grup umum ya. Kalau grup rekom itu lebih jelas, plannya lebih jelas. Bentar, 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 bentar. Mana dia? Mana dia ya? Ini kah? Ya ini. Ya ini BP ya, jelas ya teman-teman. Kalau ini di grup rekom, plannya jelas. Ya, batas aman 175, targetnya 184, 187 ya. Dan hari ini capai lah 184. Boleh teman-teman lihat presentasinya berapa persen, bukan cuma 1% saya berikan ya. Coba kita ukur ya, teman-teman, kita ke chart untuk BP-nya hari ini naik atau tidak. Ya, BP. Tar, BP. BP, bentar ya. Kita ukur saja. Kejual kok 184. Nggak mungkin nggak kejual. Naik kok ya. Kalau Anda nggak jualan ya Anda harus trailing di modal. Ya 180 kita ambil. Ya naik sampai 184. Anda sudah cuan ya 2% lebih. 2,2% pasti dapat ya teman-teman. 2,2% lah ya. Bersih-bersih 2%-an lah ya. 2% lah dapat teman-teman. Ya nggak usah di hot lah. Sudah jualan. Kalau di grup Rekom saya bilang saya jual 60% di 184 dan saya trailing di 181. Dan sudah kena trailing saya dan saya tetap cuan kok. Yaitu kalau mau greedy, Anda harus berkonsep ya. Kalau memang dia tidak bisa naik ya Anda jual paling tidak di maksimal di modal ataupun di atas modal satu tik ya, kayak seperti saya. Saya jelas kok berikan di grup Rekom, di diskusinya saya bilang saya jualan 184 BP-nya ya, terjual 60%. 40% saya mencoba hold, tapi karena dia tidak sanggup naik saya trailing di 181 dan sudah kena. Ya ya udah selesai, nggak usah dipikirkan lagi. Tapi kalau teman-teman tanya masih bagus ya, tidak, belum downtrend kok. Supportnya memang agak jauh ya teman-teman. Pertama 168 dulu sampai 160 lah, yaitu support uptrend dia di 160. Memang dia supportnya agak jauh tapi ini masih uptrend. Tapi kalau teman-teman sudah jualan ya jangan dipikirkan lagi. Nanti kalau memang bagus lagi kita masuk lagi ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah cuan. Lalu ini menu buy close kemarin yang saya berikan di grup umum juga. Ya, saya kasih lihat dulu ya. Bentar. ASLC, teman-teman lihat ya. Ini saya jelas, saya berikan tanggal 17 November. Nggak jalan. Ya, saya berikan ASLC 144 di jam 2.14. Tidak jalan. Ya, tanggal 17 November. Kita hold kurang lebih 1 minggu. Ya, ini saya berikan juga di grup Rekom. Sama. Kalau saya mau berikan ya saya berikan. Tapi kan untuk di grup umum saya nggak setiap hari. Dan tidak ada plannya. Bedanya tidak ada plan. Ya, Anda pengen saya jelaskan lewat YouTube saja. Tapi kalau di grup Rekom itu ada plannya. Ya, bentar saya lihat dulu ASLC-nya. Bentar, ini sepertinya. Bentar, bentar, bentar. Ini salah, salah, salah. Bentar, bentar ya, teman-teman. Ini sepertinya ya.
Ya, ini ASLC, teman-teman. Ya, plannya jelas, tanggal 17 November, ASLC 144, TP1 di sini, TP2 di sini, SL137. Nah, kan nggak jalan tuh kan, selama hampir 1 minggu nggak jalan. Lalu kemarin di grup diskusi, di grup rekomendasi, saya infokan ke teman-teman bahwa ini sangat jelas, tanggal 23 November, saya bilang ASLC masih kuat. Ya, closing market kemarin masih di atas SL. Ya, jadi dia 137 nggak jebol, jadi aman. Ya, kemarin juga pas closing 137 masih aman. Ya, ini tanggal 23 November, saya bilang ke teman-teman bahwa masih kuat. ASLC masih kuat. Jangan nggak usah terlalu panik. Closing market kemarin masih di atas SL. Ini di grup diskusi rekomendasi saya. Coba teman-teman lihat ASLC-nya cuan berapa persen ya. Cuan berapa persen kita ukur saja. Bentar, kita ukur saja ya supaya teman-teman bisa lihat lah ya. Ini tanggal 17. Tidak pernah closing di bawah SL. Ya, paling mentok kemarin 137 itu maksimal saja turunnya. Habis itu hari ini naik kenceng. Ya, Anda anggap saja nggak usah rata-rata, bukan rata-rata. Memang saya pembelian cuma satu kali 144. Ya, Anda lihat naiknya sampai berapa persen hari ini? Ya, Anda sudah cuan langsung 10%. Ya, naik sampai 159. Kita beli tanggal berapa? Tanggal 17 ya di sini ya. Ya di sini. Seminggu kan? Seminggu saja. Oh, Anda cuan 10%, teman-teman ya. Ya seperti itu. Masih banyak sih hari ini kita juga cuan kok. Cuan beberapa saham juga. Sweet kita cuan, cuan 3%. Ini menu pagi ya, menu pagi sudah langsung sudah cuan ya. Main cepat aja kalau menu pagi kita main cepat saja cuan 3% bungkus ya. Karena target saya 1,5% sampai 3% saja dan sweetnya pasti dapat ke 125. Ya main cepat saja cuan 3% tadi. Lalu apa lagi ya? Apa lagi? Tadi tidak ada ya. Kemarin MLPL aja yang nggak jalan, sempat kita kasih nggak jalan, tapi hari ini kita cuan di atas 4%. Ya, sudah kena TP satunya. Ya, teman-teman sudah cuan 4%. Apakah masih bisa lanjut? MLPL masih oke. Itu intinya, tapi teman-teman sudah cuan kok. Ya, rata-rata di 140, naik 1 sampai 145 itu sudah cuan 4%. Ya, jadi ya rata-rata yang di hold pun cuan. Ya, yang di hold pun cuan. Ya, puji Tuhan lah ya. Oke, kita lanjut saja karena sudah terlalu panjang. Teman-teman yang mau ikut kelas ya silakan nih. Bentar saya satu satu lagi ya untuk kelas ya. Ini 1 minggu lagi ya. Ini juga slotnya tidak tidak banyak lagi ya. Intinya ya nggak sampai 10 kalau nggak salah. Ini ya, teman-teman kalau mau ikut silakan. Yang mau eh, mau belajar silakan ya. Ini intinya yang ini saya akan ajarkan. Semuanya saya bongkar supaya teman-teman bisa trading sendiri, bisa mahir sendiri. Ya tidak perlu ikut-ikutan lagi. Akan saya bongkar di kelas ini. Ya mau join silakan teman-teman. Nggak sampai 1 minggu lagi kita tutup dan slotnya pun nggak banyak lagi. Ya slot membernya nggak banyak lagi. Oke, kita langsung saja bahas saham-saham yang di request ya. Kita cepat saja lah ya. Udah panjang ini kita ngomong. Nah, oke. Pertama, oh, Slish lagi. Masih ada yang tanya Slish ya, Slish. Bentar, ngelek. Nah, Slish. Slish ya jelek lah teman-teman. Sudah jelek ya, sudah hampir patah tren ya teman-teman. Sudah hampir patah tren. Tidak oke teman-teman, sudah tidak oke. 220 kalau sampai jebol dia berpotensi downtrend. Ya kalau 220 mantul ya naik terbatas mungkin ke 236, 242. Ya posisinya cenderung downtrend sekarang untuk Slish. Lanjut ke MPPA. MPPA masih uptrend masih oke lah ya, apalagi sekarang break di atas 185-nya oke, ada resisten memang ada resisten cukup kuat di 194 sampai 200. Kalau bisa break 200 lanjut naik untuk MPPA masih oke masih uptrend. Dan juga EMTK. Salah. EMTK. Jelek ya sudah downtrend ya sudah jelek ya sudah patah tren sudah jebol 1.600-nya kemungkinan bisa turun ke 1.560 sampai 1.500 kalau jebol lagi ya turun lagi ya posisinya sudah kurang oke lebih baik kalau teman-teman belum punya hindari dulu nggak oke ya sudah mulai downtrend kalaupun
mantul dari 1560 1540-nya mungkin naik terbatas ke 1600 sampai 1620 saja. Posisinya sudah jelek ya, sudah patah tren. Ya sudah mulai downtrend untuk NTK. Lanjut ke cak. Cak masih set lah ya, nggak jelek, nggak bagus juga ya. Support 230, 220, 226 lah, 226, 230, resisten ada di 242, maksimal 250. Posisi lagi sideways untuk cak. Lanjut Gotoh. Gotoh belum oke ya, masih jelek ya, masih downtrend nih. Arahnya masih di persimpangan bawah lah ya. Belum downtrend sih belum. 185 lah ya, kalau jebol ya baru downtrend. Kalau masih mantul ya mungkin terbatas ke 192 sampai 200 resisten kuat. Posisinya kurang oke lah ya, lagi sideways di bawah untuk Goto. Lanjut ke BM apa nih? BMRS. BR, BMRS nggak ada. BM, BRMS mungkin ya. BRMS. Hmm, belum jelek sih, cuma ya hati-hati saja. Sudah agak-agak menuki ke bawah, tapi belum downtrend sih. 180 lah ya. Kalau di sana, kalau 180 jebol, sudah jelek bisa ke 177, maksimal 170, dan itu sudah jelek. Ya intinya kalau masih kuat di atas 180 ya aman. Masih bisa mantul ke 186, maksimal 190 dulu. Ya posisinya masih di persimpangan atas sih, selama 180-nya kuat. Lanjut ke Pigas. Pigas ya masih di persimpangan ya, belum jelek sih. Sebenarnya belum jelek. Apalagi masih bertahan di atas 1850 ya masih oke sebenarnya. Ada resisten di 1900 sampai 1930. Posisinya masih di persimpangan sih, belum jelek sih untuk Pigas. Masih ya masih oke-oke lah ya. Pigas lanjut ke MDLN. MDLN masih di persimpangan, masih sideways, support di 97, 96, 98. Resisten ada di 102 sampai 105. Ya, posisinya belum uptrend, belum downtrendnya untuk MDLN. Lanjut ke KEN, KIN, KEEN. Masih oke, yakin masih oke, masih mantul kok. Masih mantul dari 760, 770-an. Mungkin bisa naik lagi ke 800, maksimal 830 dulu ya. 835 lah itu resisten kuat untuk KIN. Masih oke kok, masih di persimpangan atas kok untuk KIN. Lanjut ke Bevin. Bevin oh, sudah mulai patah tren ya, sudah mulai agak-agak turun ya, hati-hati karena sudah jebol 1100 ya, hati-hati. Kalau sampai jebol 1050 ya itu sudah dikonfirmasi bisa downtrend. Tapi kalau sekarang masih mantul ya mungkin terbatas naiknya ke 1100 lagi, maksimal 1130 lah. Posisinya sudah masuk ke persimpangan bawah ya untuk Bevin. Dia harus naik di atas 1120 lah minimal dia baru oke lagi, tapi kalau sekarang ya agak warning ya untuk Bevin. Dibilang jelek ya hampir jelek tapi belum downtrend ya. Intinya kalau 1050-nya jebol ya itu sudah mulai downtrend. Untuk Bevin lanjut ke MLPL. Ya ini kemarin kita ambil ya sudah cuan. Ya sudah cuan, anggap saya coba teman-teman ukurnya 140 ya. Naik sampai 145 Anda sudah cuan ya kurang lebih 4%. Bentar, ya 4%. Ya. Tapi kalau di masih bagus masih oke. MLPL masih uptrend, masih oke, apalagi masih bertahan di 140 ke atas, 138, 140 masih oke. Mungkin uji lagi ke 144, maksimal 150. Ya cukup menarik sih untuk MLPL, masih uptrend kok. Ya, masih uptrend. Lanjut ke Excel. Jelek ya, sudah ini set di bawah jelek, lagi downtrend banget ini. 2250 kalau sampai jebol lanjut turun, tapi kalau masih mantul ya mungkin terbatas naiknya ke 2300 ya sampai ke 2330 lah. Ini nggak oke, Excel jelek ya, cenderung mau downtrend sih dia. Cenderung downtrend, bukan bukan cenderung downtrend, ini sudah downtrend Excelnya. Lagi sideways di bawah saja sekarang. Lanjut ke IMJS. Masih uptrend dibilang jelek ya belum. Ya, masih kalau masih kuat di 320, 300-nya, 310 itu masih masih oke. Ya, 310 itu support uptrend dia, masih oke kok.
Kalau mantul ya mungkin naik lagi ke 330, 350, resisten kuat di 350. Posisinya masih uptrend tapi ya Anda batasi saja resiko di 300-nya kalau memang teman-teman ada ya. Tapi ini masih uptrend kok untuk IMJS. Lanjut ke MPPA. MPPA udah ya teman-teman. Toys. Toys. Toys kurang oke ya. Aduh sideway panjang nih. Sideway ya belum uptrend belum downtrend sih kok untuk sekarang ya. 7 tapi ya tapi secara garis besar ini downtrend. Untuk sekarang ya dalam sebulan ini ya mungkin lagi sideways. 7 78 76 itu support, resisten ada di 80, maksimal 82. Ya begitu aja sih gerakannya. Kurang oke ya sideways aja untuk sekarang. Lanjut ke Wika. Udah Wika habis itu terakhir SMA. Udah gitu aja sih. Wika masih dibilang jelek enggak, ini cenderung mau uptrend ya, cenderung mau naik. Ya, intinya gini, 920 kok kuat, apalagi bertahan di atas 930 oke untuk Wika. Bisa naik ke 950, maksimal 9 tes ke 960 itu resisten kuat. Ya kalau bisa break 960 lanjut naik ya, tapi kalau nggak bisa break ya turun lagi. Intinya sekarang 920 itu patokan dia. Kalau bisa kuat cukup menarik, tapi kalau jebol 920 ya turun lagi ya ke 910 sampai 900 itu balik jelek lagi. Ya posisinya lagi di persimpangan, cenderung mau uptrend tapi belum ada konfirmasi saja. Untuk sekarang ya dibilang jelek tidak ya, dibilang bagus bagus banget juga nggak terlalu ya. Tapi cenderung mau uptrend ya, cenderung mau uptrend tapi belum uptrend saja. Terakhir SMA. SCMA eh 246 titik penting kalau sampai jebol lebih baik lepas ya. Kalau 246 jebol dia akan ke 240, dan kalau 240 jebol dia bisa downtrend. Tapi kalau sekarang ya masih masih cukup menarik lah ya. Mungkin dia naik terbatas ke 256, 264 lah itu resisten kuat di untuk SMA. Posisinya lagi di persimpangan untuk SMA. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita terus bersyukur, jangan jaga kesehatannya. Ya, intinya jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.